Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anggita Nur Cahyani, SE, MN, selaku dosen pembimbing. Yang saya hormati Saudari Novi Agustin, selaku Ketua Pelaksana. Yang saya hormati kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam acara webinar. Juga teman-teman panitia yang telah meluangkan waktu dan tenaganya hingga acara ini dapat terselenggarakan dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji dan Segala puja dan puji syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang bahagia ini, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rizki, dan masih diberikan waktu untuk menghadiri acara webinar dalam keadaan sehat tanpa ada suatu halangan apapun. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya. Karena berkat beliau sehingga kita dapat menikmati kehidupan yang insya Allah penuh bahagia ini. Sebelum saya memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Rahma Aura Stefani, selaku pembawa acara pada acara webinar dengan tema Throwback Pemikiran Ekonomi Islam. Baiklah, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Dan yang terakhir, penutup dan doa. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita awali acara pada hari ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya karena berdua ya karena stain ini Suratul Ladin An'amta Alaihim Ghairil Maghdubi Alaihim. Baik, acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Ibrahim Rama Isfahani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Saudara Ibrahim Rahma Isfahani yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita yang membaca dan mendengarkan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Novi Agustin selaku Ketua Pelaksana Webinar. Kepadanya saya persilahkan.
Baik, terima kasih untuk MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan webinar dengan tema Throwback Pemikiran Ekonomi Islam dari Al-Ghazali ke Umar Chapra, Tip Finansial untuk Generasi Milenial dan Gen Z. Perkenalkan, saya Novi Agustin, selaku Ketua Pelaksana kegiatan webinar ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu Anggita Nur Cahyani, SEME, selaku dosen pengampu yang telah membimbing dan memberikan dukungan penuh dan terselenggaranya kegiatan ini. Tak lupa terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada narasumber kita, Kak Ahmad Ridwan, yang telah berkenan meluangkan waktu untuk hadir dan berbagi ilmu serta pengalaman berharga kepada kita semua. Dan tentunya terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang telah meluangkan waktu untuk bergabung dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan hari ini. Melalui webinar ini, saya berharap peserta dapat memperoleh wawasan tentang pemikiran tokoh-tokoh ekonomi Islam serta memahami bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan finansial generasi milenial dan Gen Z di masa kini. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Saudara Novi Agustin yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan selanjutnya yakni sambutan dari dosen pembimbing kepada Ibu Anggita Nur Cahyani, SEME. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih MC atas waktunya yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji dan syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat imannya, nikmat sehatnya. Alhamdulillah pada siang hari ini, ya, di hari Sabtu 11 Oktober, kita sama-sama bisa bertemu untuk sama-sama belajar di majelis ilmu, yaitu webinar yang memang dilaksanakan oleh jurusan Ekonomi Syariah kelas 3C. Tak lupa senantiasa kita ucapkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, para keluarganya, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Tentu yang saya hormati kepada narasumber pada hari ini yang sudah berkenan untuk sharing ilmunya, ya, yang akan membahas mengenai pemikiran ekonomi dari Al-Ghazali sampai Umar Chapra, yaitu Kak Ahmad Ridwan. Dan juga saya ucapkan apresiasi kepada teman-teman kelas 3C yang sudah melaksanakan webinar pada siang hari ini, dan tentunya juga terima kasih kepada para peserta yang sudah bergabung pada acara webinar hari ini. Baik, di mana memang pelaksanaan webinar, ya, oleh 3C ini adalah memang sebagai proyek mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Namun tentunya pelaksanaan tersebut bukan hanya untuk, ya, tugas mata kuliah semata, tetapi ini juga sebagai media untuk meningkatkan literasi khususnya kepada mahasiswa dan juga kepada masyarakat umum mengenai bagaimana pelaksanaan ekonomi syariah, implementasi ekonomi syariah, kemudian jika dikaitkan dengan sejarah pemikiran tokoh ekonomi Islam, baik itu dari era klasik dan juga era kontemporer. Sehingga hal ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan literasi, kemudian juga memperluas wawasan bagi kita semua mengenai perjalanan panjang tentang pemikiran ekonomi Islam. Kita sadari bahwa apa yang terjadi hari ini pasti berkaitan pula dengan masa lalu. Begitupun apa yang terjadi pada hari ini juga akan berkaitan dengan masa depan. Maka selayaknya kita sebagai pembelajar, sebagai mahasiswa, kita harus senantiasa belajar yang namanya sejarah. Ya, terutama adalah sejarah bagaimana para tokoh ekonomi Muslim
yang pada zaman dahulu ya baik klasik ataupun era modern mulai dari abad ke-20-an itu mereka memberikan kontribusi, memberikan pemikiran mereka mengenai bagaimana implementasi ekonomi syariah yang berlandaskan untuk kesejahteraan, keadilan dan tentunya adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Sehingga dalam kegiatan ini saya harap mahasiswa maupun peserta lainnya, teman-teman lainnya dapat memahami bahwa ekonomi Islam bukan hanya sekedar teori ya dan bukan hanya hadir di era modern saat ini ya. Bahkan dari zaman Rasulullah SAW implementasi tentang ekonomi syariah itu sudah dilaksanakan. Ya, jadi bukan hanya ada di era modern, bahkan dari zaman dahulunya pun sudah ada, bahkan para tokoh-tokoh ekonomi muslim mereka memiliki kontribusi yang luar biasa terhadap pemikiran mereka bagaimana ekonomi Islam bukan hanya di wilayah Islam saja, bahkan juga memiliki impact secara global. Nah, dengan dari itu tujuan webinar ini tentunya tadi ya sebenarnya memang untuk meningkatkan literasi sekaligus juga sebagai ladang kita untuk mensyiarkan bagaimana ekonomi syariah itu dapat diterapkan memang untuk berlandaskan atau asas keadilan. Sehingga dalam hal ini webinar juga merupakan strategi ya atau termasuk dalam pembelajaran agar mahasiswa ini juga bisa menuangkan ide-ide kreatifnya. Maka dari itu saya apresiasi sekali lagi kepada tim pelaksana hari ini. Terima kasih sudah melaksanakan webinar. Semoga acaranya sampai akhir nanti bisa berlangsung secara lancar dan semoga niat kita untuk syiar, untuk dakwah sekaligus untuk menerapkan ekonomi syariah itu dipermudah jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, cukup saya untuk memberikan sambutan. Silahkan nanti teman-teman mahasiswa dan peserta lainnya bisa menyimak materi hari ini. Apalagi nanti juga akan dikaitkan ya bagaimana kemudian implementasi bagi Gen Z untuk mengatur keuangan gitu. Apalagi kalau dilihat di era modern saat ini di gaya hidup yang sangat-sangat tinggi ya lifestyle anak-anak Gen Z. Nah, itu juga harus bisa bagaimana mengelola keuangan ya, bagaimana mengelola harta yang dimiliki yang kemudian dipelajari dari tokoh-tokoh ekonomi Islam sebelumnya. Baik, terima kasih ya. Cukup sekian. Semoga lancar acaranya sampai di akhir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Anggita Nur Cahyani yang telah menyampaikan sambutannya. Acara demi acara telah berlangsung memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang telah mendukung terselenggarakannya acara ini. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Rahmaura Stefani selaku pembawa acara pada hari ini pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Tapi sedikit. Oke Kak, siap Kak. guys, on cam guys. Oke Kak.
Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada narasumber hari ini dan teman-teman peserta yang berbahagia. Nah, teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, hari ini kami mengundang Kak Ahmad Ridwan yang nantinya beliau akan menyampaikan materi tentang sejarah Islam, sejarah ekonomi Islam yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Jadi teman-teman jangan lupa untuk menyiapkan alat tulisnya ya. Oke Kak, siap Kak. Tidak lupa juga saya Rahmaura Stefani selaku moderator hari ini akan memandunya acara hingga selesai. Berikut saya akan membacakan CV pemateri. Oke. Kak Ahmad Ridwan. Beliau adalah mahasiswa program Studi Ekonomi Syariah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau dikenal sebagai sosok yang aktif, berprestasi, dan memiliki semangat tinggi dalam mengembangkan ekonomi halal dan kepemimpinan muda. Dalam bidang organisasi, Kak Ahmad Ridwan pernah menjabat sebagai Ketua Departemen Ilmiah Hisai Yes Untirta tahun 2025, Ketua Departemen Sosial dan Keagamaan HMJ Ekonomi Syariah tahun 2025, Kepala Paguyuban Duta Ekonomi Syariah tahun 2024, Mentor Koordinator Link SP Untirta tahun 2025, serta asisten pengajar LSP Untirta dan staf internal Duta FEB Untirta. Tidak hanya aktif berorganisasi, Kak Ahmad Ridwan juga menorehkan banyak prestasi. Di antaranya, juara 1 Lomba Entrepreneur Competition KWU Untirta tahun 2025, juara 2 Lomba Esai Ika Diksi Untirta tahun 2025, juara 2 Syariah Busains Plan Posei Banten tahun 2024, top 10 nasional Syariah Busains Plan Posei Lampung tahun 2024, finalis Duta Wirausaha FEB Untirta tahun 2024. Serta terpilih sebagai Duta Ekonomi Syariah Untirta pada tahun 2020. Dengan berbagai pengalaman dan prestasinya, Pak Ahmad Ridwan menjadi contoh inspiratif mahasiswa berdaya saing yang berkomitmen untuk memajukan ekonomi syariah dan generasi muda Indonesia. Halo Kak Ridwan, gimana kabarnya? Halo semuanya, alhamdulillah baik. Baik. Agar diskusi hari ini dapat berjalan dengan lancar, untuk pemateri kami persilahkan menyampaikan materinya kepada Kak Ridwan, dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Boleh di-subscribe PPT-nya? Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in min umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya, baik itu nikmat iman, Islam, sehat walafiat, serta nikmat panjang umur sehingga kita bisa berkumpul meskipun dalam keadaan virtual meet untuk membahas kajian pada siang hari ini. Shalawat ringin salam terlupa kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minaz-zulumati ilan nur au minadh-dhalalati ilal huda. Yang terhormat Ibu Anggita Nur Cahyani sebagai dosen pengampu
yang terhormat Ketua Pelaksana, dan juga teman-teman semua yang telah memberikan amanah kepada saya untuk saya bisa men-sharing ya, untuk bisa men-sharing terkait ekonomi Islam dari zaman Al-Ghazali sampai Umar Syafra pada siang hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah hadir pada kajian pada siang hari ini. Disclaimer gitu teman-teman ya, saya juga masih menjadi mahasiswa dan kita di sini bareng-bareng untuk bisa sharing terkait diskusi terkait ekonomi Islam lebih jauh lagi gitu ya teman-teman ya. Ekonomi Islam itu adalah ilmu dari langit dan kita semua adalah yang akan insya Allah bisa membumikannya gitu teman-teman. Jadi nanti kita akan belajar terkait ekonomi Islam dari zaman Al-Ghazali sampai Umar Syafra masih relevan nggak buat kita sampai sekarang gitu ya. Karena sebenarnya kalau teori-teori dari zaman Al-Ghazali sampai Umar Syafra tuh kalau kita belajar dari semester 1 sampai semester 3, kalau sekarang ya kalian ya, itu tuh mungkin sudah basic gitu ya, tapi karena kita di sini belajarnya untuk lebih mendalam lagi terutama, jadi karena basic kita akan mengulik lagi lebih dalam lagi dan itu adalah tugas kita sebagai mahasiswa ekonomi syariah tentunya. Jadi boleh di next. Nah, di sini kenapa sih kita harus membahas topik yang menarik banget gitu ya untuk kita bahas. Jadi di mana kalau misalnya sebuah perjalanan pemikiran ekonomi Islam dari masa klasik sampai modern sekarang tuh bagaimana nilai-nilainya tuh masih bisa dipakai dalam kehidupan kita sekarang atau enggak ya gitu ya teman-teman ya. Yang pertama, nilai yang kita ambil kenapa kita bahas hal itu? Yang pertama yaitu Islam itu agama yang lengkap. Ya kan teman-teman ya? Ekonomi Islam itu bukan hal yang baru tentunya. Jadi Islam tuh nggak cuma ngajarin kita soal ibadah ya, ritual kayak sholat, puasa, haji. Lebih dari itu teman-teman. Islam itu juga ngatur bagaimana cara hidup kita sehari-hari, termasuk soal ekonomi, gimana cara kita cari rezeki. Kalau nanti yang kita kan lulusan mahasiswa ya ekonomi, pasti nanti kita kan juga akan kerja gitu ya next ke depannya ya, bakal cari uang kayak gimana, terus ngatur uangnya juga gimana, sampai berbagi dengan orang lain tuh tentunya. Jadi ekonomi Islam tuh sebenarnya juga udah ada sejak dulu banget. Mungkin dari sejak adanya baginda Nabi Muhammad SAW terfokusnya. Jadi beliau juga mengajarkan kepada kita bagaimana sistem ekonomi Islam dari mulai kita belajar menyisihkan uang, infak, sedekah sampai zakat gitunya ya. Jadi bukan hal baru yang tiba-tiba muncul gitu, karena ilmu ekonomi Islam itu tuh ilmunya Allah gitu teman-teman. Allah memberikan ilmu itu, yang diberikannya tuh ada Al-Quran. Al-Quran tuh membahas ada beberapa ayat terkait ekonomi, terkait zakat, infak, sedekah dan lain-lain. Adapun juga hadis dan sunnah Rasul. Jadi ilmu ekonomi Islam tuh bukan ilmu hal yang baru, tetapi ilmu yang dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya teman-teman ya. Lalu kenapa kita bahas hal ini juga? Masalah ekonomi itu nggak jauh beda dari dulu sampai sekarang. Kenapa saya bilang kayak gitu? Kalau kita lihat dari sejarah ya teman-teman ya, masalah kaya miskin ya kan itu sudah ada sejak dulu gitu teman-teman. Harga barang, pajak tinggi, perdagangan yang curang kan ya, sampai krisis ekonomi itu udah ada dari dulu. Bedanya kalau dulu tuh masalahnya masih sederhana gitu ya, kayak di pasar-pasar tradisional aja gitu ya. Sekarang kan lebih kompleks gitu ya teman-teman ya. Karena pasti adanya bank sentral, adanya bursa efek, adanya saham dan lain-lainnya gitu ya teman-teman ya. Dan perdagangan internasional tuh juga memberikan dampak yang impact-nya juga. Tapi intinya sama, bagaimana biar ekonomi Islam itu berjalan gitu, agar tetap adil dan nggak merugikan masyarakat kecil. Itu tuh tujuan utamanya gitu ya teman-teman. Dan yang terakhir itu ya pertanyaan yang buat kita sendiri. Pertanyaan penting buat kita. Kalau ulama kayak Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun udah bahas ekonomi,
apakah pemikiran mereka masih nyambung gitu ya sampai sekarang? Apakah sekarang udah era globalisasi, era digital, era modern gitu ya? Nah, di sinilah gitu ya, kita mau lihat perjalanan pemikiran ekonomi Islam dari dulu sampai tokoh kontemporer kayak Umar Chapra seperti itu gitu teman-teman. Jadi di sinilah kilas balik kita membahas terkait betapa pentingnya ekonomi Islam bahkan sampai masih nyambung nggak ya, masih bisa diterapkan nggak ekonomi Islam itu dari pembahasan teori-teori yang dulu sampai sekarang seperti itu teman-teman. Oke, boleh di next, operator. Nah, kita bahas terkait pemikiran ekonomi dari Al-Ghazali. Nah, pemikiran dari Al-Ghazali itu ada beberapa hal yang penting, teman-teman. Al-Ghazali tuh ngingetin kita kalau ekonomi itu tuh harus dijalanin dengan hati nurani. Buat dia tuh tujuannya, ekonomi Islam tuh bukan sekedar memperkaya diri ya, teman-teman. Tapi bikin hidup kita seimbang. Kebutuhan duniawi terpenuh, akhirat juga aman. Bahasanya seperti itu ya. Jadi kalau zaman sekarang banyak orang yang ngomong soal bisnis beretika atau ekonomi berkelanjutan, sebenarnya Al-Ghazali udah bahas itu ratusan tahun yang lalu. Dari zaman 1058 sampai 1111 gitu ya. Masehi loh. Nah, fokus kita pembahasannya di sini ada 3 teman-teman dari pemikiran Al-Ghazali sendiri, yaitu ekonomi bagian dari ibadah. Jadi beberapa hal yang sudah ditegaskan dari Al-Ghazali ini, menurut Al-Ghazali cari nafkah itu bukan sekedar urusan duniawi, tapi juga urusan akhirat. Seberapa penting cari nafkah itu menurut teman-teman? Ada yang mau tahu, ada yang mau bahas nggak? Seberapa penting cari nafkah itu menurut kalian? Aku mau biar kita sharing aja gitu, diskusi bareng-bareng. Ada yang mau menjawab? Gak apa-apa, langsung on mic aja. Biar kita sama-sama diskusi gitu, teman-teman. Ayo, ada yang mau nggak? Tes, suaranya masih aman kan? Masih, Kak. Oke. Ada yang mau jawab nggak? Seberapa penting sih? Nggak apa-apa, jawab seadanya aja. Aku pengen ngetes nih, angkatan semester 3 kali ini apakah sekritis itu gitu ya nggak sih? Kan kita mau bahas terkait ekonomi Islam lebih jauh nih. Hal sepele, hal kecil dulu. Seberapa penting bagi kalian mencari nafkah? Seperti itu. Penting Aku banget. mau tahu nih. Penting banget. Ya, betul. Penting banget, teman-teman. Kalau kita nggak cari nafkah, ya pasti nggak bakal kita makan. Kalau nggak cari nafkah, kita juga nggak bakal makan enak. Kita nggak bisa beli barang-barang. Kita nggak bisa beli skincare ya. Kita nggak bisa main game. Kalau misalnya mau top up ya, Roblox tuh. Pastikan ya top up Roblox gitu ya. Nah, jadi seberapa penting sih menurut kalian kalau misalnya mencari rezeki itu, mencari nafkah itu? Penting banget teman-teman jawabannya. Karena kalau kita bekerja secara halal gitu ya, jujur dan niatnya bukan hanya semata-mata untuk bekerja aja, tapi untuk kepada Allah gitu ya. Karena mencari nafkah itu juga adalah ibadah, teman-teman. Mencari nafkah adalah salah satu kunci di mana apalagi seorang laki-laki ya, teman-teman, untuk kita bisa menyambung kehidupan untuk masa depan. Jadi maka kerja itu adalah ibadah, teman-teman. Jadi orang Islam itu nggak boleh pisahin antara agama sama ekonomi. Jadi ekonomi itu adalah salah satu hal yang basicnya tuh kerja gitu, teman-teman. Kerja, cari nafkah, cari ekonomi, cari duit, cari cuan gitu ya, teman-teman. Jadi Al-Ghazali itu mikirin, kalau kita kerja, kita juga nggak boleh lupa sama Allah. Kita juga nggak boleh lupa menyisihkan uang kita. Kita juga jangan lupa beribadah sama Allah. Kerja aja, nggak sholat, nggak puasa, gitu ya. Sama aja, bohong. Gitu ya, teman-teman. Jadi, kalau kerja kita selingin dengan adanya ibadah kepada Allah, niatin buat kita untuk bisa, saya pengen kerja, saya pengen mencari rezeki yang halal, saya pengen
ngasih nafkah kedua orang tua saya. Kalau udah punya istri pengen cari nafkah untuk kedua anak saya, istri saya gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus bisa belajar untuk nantinya pikir ke depan. Dari Al-Ghazali sudah memikirkan mencari nafkah adalah beribadah kepada Allah gitu ya teman-teman. Teori beliau yang pertama. Yang masih saya ingat banget pertama kali saya belajar ekonomi syariah terkait pemikiran Al-Ghazali itu adalah ekonomi bagian dari ibadah. Kalian harus paham itu dulu gitu ya. Terus yang kedua adalah etika dalam berdagang. Seperti yang kita ketahui bahwa Nabi besar Muhammad SAW tuh dari kecil udah berdagang loh teman-teman. Dari kecil beliau ikut sama pamannya sampai dia bisa bekerja sendiri sampai akhirnya menikah dengan Siti Khadijah, itu berkat berdagang. Jadi kita bisa mengilas balik kalau misalnya berdagang itu adalah etika dalam berdagang gitu ya. Ada etikanya. Etikanya itu apa teman-teman? Etikanya itu apa? Nggak boleh curang, harus jujur gitu ya teman-teman. Jadi Al-Ghazali itu sangat keras menentang perilaku curang. Misalnya pedagang yang pura-pura naikin harga gitu ya teman-teman. Nyimpen barang biar harga naik, nimbun tuh nggak boleh tuh. Atau jual barang rusak dengan harga normal tanpa bilang, Bu maaf ini ada cacatnya, Ibu kalau mau beli silakan, itu tuh nggak boleh ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada barang rusak dengan harga normal tanpa bilang, tanpa adanya perkataan seperti itu. Nah, semua itu dianggap merusak keadilan pasar. Kalau pasar rusak, masyarakat jadi menderita. Teman-teman ngerasa nggak sih kalau misalnya impact dampak kalau misalnya perdagangan curang, timbun beras ditimbun terus sampai kita beras harganya 15.000 seliter, menjerit nggak kantong kita? Pasti menjerit. Pasti nggak teman-teman? Ya aku mau dengar dong suara teman-teman. Pasti nggak? Pasti, Kak. Nah, ya pasti akan menjerit. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti ya lulusan ekonomi syariah ini ada yang mau berdagang, apalagi nanti kalau misalnya teman-teman belajar bisnis lebih dalam, itu pasti bakal kayaknya saya tertarik buat berdagang deh. Gak boleh curang ya teman-teman, harus bisa jujur, karena ada sifat 4 nabi, antaranya sidik, amanah, tablik, fatonah. Ya kan, ada jujur di dalamnya. Jadi kita insya Allah bisa mempraktikkan sikap nabi tersebut, yaitu adalah jujur, nggak boleh curang. Seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir itu pemikiran Al-Ghazali di sini ada keadilan ekonomi dan distribusi harta. Al-Ghazali tuh udah mikir kekayaan gak boleh berputar hanya di tangan orang kaya aja. Bayangin, semua orang kaya tuh pada pelit kikir gitu ya. Impact-nya apa Kak? Masyarakat kecil, masyarakat miskin, masyarakat yang gak punya apa-apa, impact-nya apa teman-teman? Kalau misalnya orang kaya semuanya pelit gitu ya, kayak Korun contohnya tuh. Itu gimana teman-teman? Ayo gimana? Ekonomi akan rusak teman-teman. Nggak akan berjalan. Itu adalah salah satu fungsinya zakat, infak, dan sodako. Jadi makanya itu Islam punya zakat. Islam tuh punya infak. Islam tuh punya katanya sedekah. Sebagai mekanisme apa? Distribusi. Jadi kalau orang kaya ngeluarin sebagian hartanya, orang miskin bisa terbantu. Kita realitanya aja gitu ya teman-teman. Banyak alhamdulillah kalau di Indonesia ya teman-teman punya banyak kelas, punya banyak basnas, ada basnas dan juga punya banyak kelas gitu ya teman-teman. Bayangin kalau misalnya nggak ada hal tersebut, banyak panti asuhan, alhamdulillah di Indonesia masih sangat baik banget untuk memberikan fasilitas tersebut. Karena saya juga ngelihat banyak masyarakat yang notabene kekurangan, notabene kurang untuk makan aja kurang gitu ya teman-teman. Dan adanya infak, sodako, zakat, wakaf itu loh membantu banget masyarakat miskin, fakir dan miskin untuk memberikan untuk mereka hidup gitu ya. Untuk meskipun itu nggak terus menerus ya teman-teman, tapi seenggaknya beberapa kali kalau misalnya infak zakatnya lanjut terus, itu stabil, bahkan itu akan memberikan dampak impact yang bagus banget teman-teman. Jadi dengan adanya seperti itu, masyarakat bisa hidup secara seimbang gitu ya teman-teman. Adanya
kaya dan miskin itu tuh pasti ada, dari zaman Nabi itu juga pasti ada gitu teman-teman. Dan di sini aku mau mengutip satu hal lagi terkait pemikiran ilmu dari ekonomi dari Al-Ghazali, itu ada keseimbangan dunia dan akhirat. Seperti yang aku udah bahas dari tadi, yang pertama tuh ekonomi bagian dari ibadah. Jadi secara nggak langsung keseimbangan dunia dan akhirat itu tuh ada. Itu pemikiran Al-Ghazali. Al-Ghazali tuh nggak melarang orang kaya jadi kaya, enggak. Kalau kita punya harta banyak bisa dipakai untuk kebaikan, kenapa enggak gitu ya teman-teman. Tapi beliau tuh ngingetin bahwa harta itu tuh harus amanah. Jadi jangan lupa zakat, bantu sesama, jangan serakah. Terus semua harta bakal ditanya di akhirat nanti. Karena orang kaya itu fun fact-nya bakal dihitung dan paling lama masuk surganya. Karena hisapnya tuh lama banget teman-teman. Bahkan 100 perak aja bakal ditanya oleh Allah. Jadi orang kaya itu bukan semata-mata kita kaya gitu ya, kaya di dunia gitu ya. Kita kan bisa menjadi orang kaya, ya udah orang kaya aja gitu ya. Tapi kalau misalnya orang kaya dengan sedekah, dengan kita memberikan harta sebagian kita, harta kecil aja gitu ya teman-teman, 1.000, 2.000 ke pengemis, ke anak yatim, itu tuh bakal membantu mereka dan itu menjadi amal jariah untuk kita di akhirat nanti gitu teman-teman. Jadi penjelasan yang penting dari Al-Ghazali ini tuh ngingetin kita gitu ya, kalau ekonomi tuh harus kita jalin dengan hati nurani. Buat dia tujuan ekonomi tuh bukan sekedar memperkaya diri, tapi bikin hidup kita seimbang gitu teman-teman. Dari pemikiran Al-Ghazali ini, kebutuhan dunia terpenuhi, akhirat juga terpenuhi. Jadi kalau zaman sekarang banyak orang ngomong bisnis itu beretika, ekonomi berkelanjutan, sebenarnya Al-Ghazali udah bahas dari ratusan tahun itu gitu teman-teman. Oke, next boleh. Aku ngomongnya aman nggak? Ini aku ngomong kecepatan nggak? Maaf ya kalau ngomongnya kecepatan. Aman nggak? Moderator aman nggak? Aman kak, aman kak. Oke, aman-aman. Alhamdulillah. Semoga teman-teman bisa fokus terus ya untuk kita sama-sama nantinya diskusi bareng-bareng untuk mengkaji hal tersebut gitu ya teman-teman ya. Lalu yang kedua itu adalah pemikiran Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini bisa dibilang bapak ekonomi modern dari dunia Islam teman-teman. Dia udah bahas terkait pajak, inflasi, harga barang, sampai peran pemerintah jauh sebelum ekonom barat gitu ya teman-teman ya. Adanya Adam Smith mah belakangan, adanya dulu kalau misalnya ekonomi Islam adanya Ibnu Khaldun gitu ya teman-teman ya. Kalau kita lihat kondisi sekarang, teorinya tuh masih nyambung banget untuk kita bahas, yaitu adanya pajak ya. Pajak yang terlalu tinggi bikin rakyat malas, sementara kalau negara korup, rakyatnya jadi makin susah. Jadi pemikiran ini masih relevan dipakai buat kritik kondisi ekonomi saat ini. Oke, ini pasti menarik banget teman-teman. Apalagi nih ya, jangan yang suka demo siapa nih? Pajak-pajak naik gitu ya. Oke, di sini kita akan membahas lebih dalam lagi terkait teori dari pemikiran Ibnu Khaldun sendiri. Nah, Ibnu Khaldun ini membahas dari 1332 sampai 1406 Masehi, teman-teman. Wah, udah jauh banget ya. Jadi, teori yang pertama dari Ibnu Khaldun itu adalah teori siklus ekonomi dan pajak gitu ya, teman-teman ya. Nah, Ibnu Khaldun ini terkenal dengan teorinya soal pajak dan siklus negara. Katanya, kalau negara masih baru dan pemimpinnya itu adil, pajak yang dipungutnya rendah gitu ya teman-teman ya, rakyatnya semangat kerja, ekonomi bakal maju. Itu pasti banget teman-teman. Tapi makin lama kesini, penguasa biasanya mulai agak, mohon maaf, agak zolim gitu ya teman-teman ya. Pajaknya makin lama makin tinggi gitu ya teman-teman. Rakyatnya, Gen Z ini malas kerja nggak? Malas kerja nggak Gen Z? Kadang-kadang mager ya kan, malas gitu ya, malas kerja. Nah, ekonomi itu jadi bakal surut, negara pun
Oke, maaf ya teman-teman, ada iklan sebentar. Lagi di rumah juga soalnya ada sepupu biasa gitu ya teman-teman. Baik. Maaf. Jadi kita ngebahas balik lagi ke teori siklus ekonomi dan pajak gitu ya teman-teman ya. Nah, banyak kan ya dari teman-teman juga ngerasa kok sekarang pajak makin tinggi kok ya. Karenanya ada apa? Pasti karenanya ada inflasi teman-teman. Merasakan hal tersebut ya. Merasa ada inflasi, kebutuhan makin meninggi, pasti pajak juga bakal meningkat. Tapi realitanya sekarang banyak masyarakat Indonesia yang merasa bahwa nih pajak makin tinggi tapi fasilitas juga makin buruk gitu ya teman-teman. Ngerasa nggak? Tapi mungkin kalau saya ngerasa infrastruktur makin kesini-sini makin bagus gitu teman-teman. Cuman memang ngerasain pajaknya makin tinggi. Mungkin kalau teman-teman belum ngerasain pajak ya, karena memang belum membayar pajak ya. Paling memang ngerasa di orang tua. Orang tua bayar pajak, pajak tanah, pajak kendaraan, dan lain-lain. Itu tuh pasti bakal tinggi banget ya. Jadi ngerasain banget kalau misalnya pajak tuh juga makin tinggi. Dan itu tuh sudah dibahas terkait pajak itu di era Ibnu Khaldun teman-teman. Masya Allah banget kan. Jadi orang yang zaman dulu banget sudah tahu akan pajak dan kita ngebahas pajak sampai sekarang itu bakal tinggi, itu sudah dibahas oleh beliau. Jadi teman-teman harus ingat kalau misalnya pajak nih pasti ilmu Khaldun gitu ya. Ibnu Khaldun pasti itu ilmu Khaldun, teorinya beliau. Lalu yang kedua di sini membahas terkait apa? Kerja keras sumber kemakmuran. Bahasan dari Ibnu Khaldun. Oke, menurut Ibnu Khaldun sendiri, kekayaan negara itu berasal dari usaha rakyatnya. Kalau rakyat males, ya akan makmur enggak, teman-teman? Ayo, kalau rakyatnya males akan makmur enggak, teman-teman? Tidak, Kak. Enggak kan? Tidak, Kakak. Oke, kalau teman-teman ngerasain nggak perbedaan Indonesia dengan negara-negara maju lainnya? Kenapa sih negara-negara lain seperti Cina, Jepang, Eropa dan lain-lain? Kita bahas di negara yang tetanggaan sama kita, Singapura. Kenapa sih kok negara mereka bisa maju sedangkan negara kita kok enggak gitu ya? Karena apa? Karena kemakmuran mereka, karena sumber daya mereka yang udah bagus, sumber daya mereka yang ulet, sumber daya mereka yang telaten. Jadi kalau misalnya ngebahas terkait beberapa kemakmuran, akankah pemerintah terus yang kita salahkan? Tentu tidak, teman-teman. Ada fungsinya kita sebagai warga negara untuk memakmurkan negara kita. Dengan apa? Dengan usaha kita. Usaha kita untuk apa? Kalau mahasiswa usahanya untuk apa? Pasti untuk belajar. Betul nggak? Betul, Ya. Kak. Untuk belajar, untuk sama-sama kita mencari prestasi, sama-sama kita untuk mengembangkan. Kalau misalnya biasanya mahasiswa nih, contohnya mahasiswa pengen bikin bisnis plan gitu ya teman-teman. Bisnis plan itu kita kembangkan sampai kita buat usaha yang layak, buat usaha yang udah sampai tingkatnya tuh udah bagus gitu. Sudah kalau kelayakan bisnisnya udah bagus gitulah ibaratnya gitu ya. Sampai kita perdayakan masyarakat kita, sampai kita perdayakan UMKM yang ada gitu. Itu bakal makmur teman-teman. Karena kalau misalnya kita males-malesan, mahasiswanya kura-kura gitu ya. Mahasiswanya males-males, kuliah pulang, kupu-kupu maaf. Kalau mahasiswanya kupu-kupu, ya nggak bakal makmur gitu ya. Contohnya dari masyarakatnya dulu. Apalagi kita sebagai mahasiswa gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita sudah mahasiswanya udah makmur, sudah pemikirannya sudah bagus gitu ya, sudah membuat off of the box gitulah bisa dikatakan, sudah membuat bisnis yang bagus, apalagi kita anak ekonomi ya teman-temannya. Kita ngebahas semua yang nantinya akan kita bahas. Akan kita kembangkan untuk kita jadikan bisnis, akan kita kembangkan untuk kalau misalnya anak keuangan, finance kita bisa kembangkan, kita olah keuangan dengan baik. Insya Allah nggak akan adanya namanya korupsi gitu teman-teman. Akan makmur negerinya gitu. Jadinya kalau masyarakatnya rajin, produktif, dan kreatif gitu ya, negara tuh pasti bakal maju. Tapi kalau rakyatnya males,
atau tertekan gitu ya karena pajaknya tinggi, ekonomi juga pasti bakal stagnan gitu ya teman-teman ya, bakal stuck aja gitu ya teman-teman. Oke, dan yang terakhir dari pemikirannya Ibnu Khaldun sendiri adalah pentingnya peran negara. Peran negaranya itu apa? Adalah pemerintah gitu ya teman-teman. Balik lagi kita ke pemerintah. Nah, negara tuh punya peran yang penting banget buat jaga keadilan. Kalau pemerintahnya adil, rakyatnya bisa berkembang atau enggak? Bisa dong. Rakyatnya bisa berkembang. Pemerintahnya adil, nggak adanya korupsi. Pemerintahnya juga memberikan hal yang bagus gitu ya kepada kita. Adanya pajak nggak apa-apa tinggi, tapi adanya infrastruktur yang layak dan jelas tuh ada gitu ya. Misal KRL dari Bekasi ke Rangkas tuh udah gratis. Enak kan buat kita sebagai mahasiswa. Kita enak kuliah pulang gratis gitu ya. Ke Bekasi contohnya, saya pulang ke Bekasi. Terus dari Rangkas ke Bekasi, gratis nih KRL. Cuma bayar 3.000 aja kereta lokal dari Serang ke Rangkas. Enak nggak? Infrastrukturnya ada nggak? Meskipun itu diolah sama swasta ya, tapi kalau misalnya itu dijadikan produktivitas negara, pemerintahnya juga adil, akan ada anggaran ke situ, masyarakat juga pasti bakal seneng. Pajak 15%-nya itu udah nantilah, nggak apa-apa, alhamdulillah ada anggaran yang bagus gitu untuk kita juga jadinya ekonomi ongkosnya juga aman gitu ya teman-teman, karena adil di situ, ada kata adil di situ. Pemerintahnya adil dan rakyatnya itu bisa berkembang gitu ya teman-teman. Tapi kalau pemerintahnya korup gitu ya teman-teman ya, manipulatif dan ya Allah nauzubillahnya zolim gitu ya teman-teman, rakyat juga nggak akan bisa maju. Makanya integrasi pemimpin itu sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Pernah nggak sih teman-teman ngelihat negara, aku bakal kasih contoh satu negara, ada Swiss. Swiss tuh punya presidennya tuh udah berapa teman-teman? Ada yang tahu nggak di Swiss presidennya ada berapa? Coba. Ayo, di Swiss presidennya ada berapa? Nah, ya udah deh aku jawab. Nah, presiden di Swiss itu bakal punya ke part-partnya masing-masing. Jadi, misal gini, di presiden di Swiss itu tuh punya partnya masing-masing. Jadi, dia itu fungsinya misal di pertanian ada presidennya lagi, di infrastruktur tuh ada lagi, di ekonomi tuh ada lagi. Jadi berfokus ke hal-hal yang notabene emang udah bakal kepakarnya gitu ya, ke hal yang udah partnya dia, expertnya itu gitu teman-teman, sudah paham akan teori dia punya lulusan dari pertanian, ya dia bahas buat pertanian, dia kembangkan pertanian itu dengan maju sampai akhirnya Swiss bisa maju sampai sekarang. Jadi teman-teman, kalau kita misalnya nggak mungkin juga kan ya, karena kita negaranya juga negara yang hanya di notabene untuk presidennya cuman hanya satu presiden dan wakilnya gitu ya. Kita hiraukan itu dulu, tapi kalau misalnya presidennya tuh punya menteri-menterinya yang bisa berkembang ke partnya masing-masing, itu pasti bakal jaya, sukses, dan insya Allah bakal maju ke depannya. Jadi teman-teman nantinya kalau misalnya membuat suatu keputusan, amin ya teman-teman, nanti jadi ada yang menteri, teman-teman ada yang jadi menteri, ada yang jadi presiden, punya kebijakan yang alhamdulillahnya bagus gitu ya buat negara kita tercinta Indonesia, pasti Indonesia bakal berkembang lagi untuk kedepannya. Amin ya robbal alamin. Semoga teman-teman di sini yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, biar nanti Indonesia bakal bisa berkembang dan ya jangan zolim aja gitu teman-teman ya. Oke, boleh di next. Nah, kita akan membahas terkait di sini ada pemikiran dari Umer Chapra. Umer Chapra itu disebut juga ekonom syariah yang paling berpengaruh di zaman ekonomi modern gitu ya teman-teman. Pemikirannya tuh banyak banget dipakai untuk ngebangun sistem perbankan syariah gitu ya teman-teman ya. Intinya beliau ngajarin kalau ekonomi Islam tuh bukan cuma soal halal dan haram,
tapi juga solusi nyata buat masalah global, teman-teman. Oke, kita di sini akan ngebahas satu-satu. Di sini ada 3 poin ya, teman-teman. Yang pertama yaitu kritik terhadap kapitalisme dan sosialisme. Jadi di sini Umer Capra itu bilang sistem kapitalis bikin orang kaya makin kaya dan yang miskin bakal terpinggirkan. Sementara sosialisme terlalu ketat sampai bikin orang nggak semangat inovasi. Jadi dua-duanya itu adalah kelemahan gitu ya teman-teman. Nah, dari hal tersebut aja kita udah berpikir gitu ya bahwa kalau misalnya tadi yang aku udah bilang bahwa kalau orang kayanya pelit, kikir gitu ya teman-teman. Terus dia nggak memberikan impact apa, ya udah saya kaya aja gitu. Saya nggak memberikan, udahlah saya nggak peduli sama orang miskin, buat apa orang miskin kayak gitu. Jadi itu nggak akan sukses dan nggak akan berkembang suatu negara kalau misalnya pemikiran orang kaya seperti itu. Nauzubillah Indonesia punya orang kaya seperti itu. Tapi mungkin ya ada yang beberapa seperti itu. Tapi kita harus percaya bahwa orang Indonesia orang yang selalu memberikan infak, sedekah, zakat gitu ya teman-teman. Amin gitu ya teman-teman. Lalu kita bahas yang kedua mengenai ekonomi Islam sebagai jalan tengahnya. Jadi pemikiran Umar Capra itu sudah berpikir sampai sekarang bahwa ekonomi Islam adalah jalan tengah bagi kelangsungan ekonomi sampai sekarang. Islam tuh ngatur kebebasan individu, bukan punya harta dan usaha. Tapi kebebasan itu tuh ada batasnya teman-teman. Nggak boleh ngerugiin orang lain, hartanya harus sesuai aturan syariah. Jadi sistemnya tuh seimbang teman-teman. Nggak terlalu bebas kayak kapitalisme. Nggak juga terlalu ketat gitu ya, kayak sosialisme. Jadi ekonomi syariah itu adalah jalan tengah bagi kita. Bebas banget juga nggak boleh, terlalu ketat juga nggak boleh. Jadi ekonomi syariah itu adalah yang paling tengah-tengahnya gitu teman-teman. Kalau ngerasa ekonomi syariah, di ekonomi syariah mah ada zakat terus. Saya bakal ke konvensional aja lah. Konvensional ada riba, ada bunga, gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman berpikir bahwa kok saya milih ekonomi syariah, sebenarnya fungsinya buat apa sih? Fungsinya buat apa sih? Kapitalisme saya pakai bank konvensional juga ya udah bodo amat gitu ya. Saya pakai bank konvensional aja, saya juga nggak usah pakai buat kayak di bagian ekonomi syariah gitu ya. Jadi ngerasain bahwa ekonomi syariah itu adalah ekonomi yang baik teman-teman. Ekonomi yang memberikan impact yang baik gitu. Jadi jangan sempat, soalnya tuh saya pernah mikir kayak gitu teman-teman di semester 1. Apa gunanya sih ekonomi syariah? Karena kita kan belum tahu ya teman-teman, belum paham sampai sedalam mana, dan akhirnya saya belajar bahwa wah ekonomi syariah itu bener-bener ternyata bagus banget ya teman-teman. Di BSI ada penyisihan uang kita nantinya untuk berbagi kepada orang lain, untuk kita bisa menabung gitu ya teman-teman, untuk bisa kita menabung umroh, haji, itu tuh pasti ada. Jadi ekonomi syariah itu adalah jalan tengah untuk kita semua untuk nantinya bisa berkembang ekonomi sampai sekarang gitu teman-teman. Lalu yang ketiga yaitu prinsip-prinsip utama yang ditekankan oleh Capra sendiri teman-teman. Ada beberapa prinsip, diantaranya tuh larangan riba biar sistem keuangannya sehat, zakat untuk distribusi kekayaan, keadilan sosial buat cegah ketimpangan, stabilitas ekonomi lewat etika bisnis, dan larangan spekulasi. Dan relevansi untuk buat zaman sekarang tuh apa sih? Menurut Capra sendiri, banyak krisis ekonomi modern, kayak krisis global 2008 ada yang tahu, terjadi karena sistem ribawi teman-teman. Utang yang nggak terkendali, spekulasi berlebihan. Kalau ekonomi Islam dipraktikkan, krisis ekonomi tuh bakal dinamis gitu ya teman-teman, bakal minimalisir hal tersebut gitu ya teman-teman. Jadi Umar Capra tuh sudah berpikir dari dulu
dan bisa kita terapkan relevansinya sampai sekarang itu adalah pas di era tersebut gitu teman-teman ya. Lalu boleh di next. Nah, relevansi buat kita sekarang. Jadi dari tadi saya sudah ngebahas terkait teori. Ada tadi dari Umar Chapra, Ibnu Khaldun, terus juga Al-Ghazali. Kita ngebahas tentang apa sih sebenarnya pada hari ini, siang ini. Kita ngebahas yang pertamanya yaitu masalah klasik masih ada sampai sekarang. Ngerasa nggak sih teman-teman, kalau dari dulu orang ribut soal harta, pajak, dan keadilan. Sekarang itu tuh kita udah juga menghadapi gitu ya teman-teman. Hal yang sama tapi dalam skala lebih besarnya. Misalnya kesenjangan kaya miskin itu makin lebar. Ngerasa nggak? Pasti bakal ngerasa teman-teman. Riba masih jadi pondasi utama sistem perbankan konvensional. Ngerasain nggak? Konvensional tuh masih di atas kita sebagai ekonomi syariah. Rasa kan? Lalu korupsi, kolusi, dan manipulasi itu masih menghantui ekonomi sampai sekarang. Jadi masalah klasik tuh masih ada dari dulu sampai sekarang gitu teman-teman. Lalu solusi Islam tetap relevan. Etika bisnis yang jujur bisa mengurangi korupsi itu tuh bakal kepake banget. Zakat dan sedekah yang tadi sudah saya sampaikan bisa bantu pemerataan ekonomi teman-teman. Lalu larangan riba bisa bikin ekonomi itu lebih stabil, nggak gampang kena krisis gitu teman-teman. Dan kenapa tetap relevan dari teori-teori tersebut gitu ya? Karena prinsip dasar ekonomi Islam itu universal teman-teman. Adil, jujur, transparan, seimbang. Prinsip kayak gitu nggak akan pernah ketinggalan zaman. Justru teman-teman ekonomi syariah ini semakin dibutuhkan di dunia modern yang serba cepat dan kadang nggak peduli etika gitu teman-teman. Jadi penjelasannya tuh kalau kita lihat realitas sekarang banyak masalah yang sebenarnya udah diangkat sejak dulu gitu ya. Misalnya tadi inflasi, spekulasi, utang negara yang numpuk di mana sana sini, sampai korupsi pejabat. Semua itu tuh udah ada jawabannya yaitu ekonomi Islam teman-teman. Jadi jelas banget pemikiran ulama klasik sampai tokoh kontemporer masih bisa jadi panduan kita untuk sampai sekarang seperti saat ini gitu teman-teman. Oke, mungkin materi yang aku sudah sampaikan cukup ya teman-teman. Aku serahin ke moderator. Silakan. Baik, Kak Ahmad, terima kasih. Terima kasih kepada Kak Ahmad yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, untuk memperjelas pemahaman materi hari ini, kami undang peserta yang hadir hari ini untuk bertanya. Kami buka untuk termin pertama dengan kesempatan 3 penanya. Silakan penanya nanti bisa menyebutkan nama. Dimohon juga pertanyaan disampaikan secara singkat dan jelas. Untuk itu kami persilahkan untuk yang mau bertanya bisa raise hand. Ini nanya nggak sih?
Boleh nih, sudah ada yang bertanya. Dari Alivia Hanin. Pertanyaannya itu, mengingat pesatnya pertumbuhan finansial teknologi vintage syariah, bagaimana prinsip kejujuran dan keadilan pasar yang ditekankan oleh Al-Ghazali dalam dijadikan standar etika bagi para pelaku vintage syariah agar layanan mereka seperti investasi syariah digital atau crowdfunding pada tahun 2025 benar-benar transparan, terhindar dari goror atau ketidakpastian, dan secara efektif meningkatkan inklusi serta memandirian finansial Gen Z dan milenial. Apakah sudah jelaskah pertanyaannya dari Alivia? Buat Kak Ahmad, mau ditampung dulu pertanyaannya atau mau langsung dijawab? Boleh langsung jawab aja nggak? Oh, Biar boleh Kak. kita sama-sama diskusi aja gitu ya teman-teman ya. Disclaimer lagi teman-teman, di sini aku sebagai mahasiswa tetap jadi mahasiswa, bukannya dosen dan bukan yang pakar banget ekonomi. Di sini cuman aku bisa membagi sharing ke ilmu ke kalian aja. Jadi kalau kalian lebih tahu ilmu tersebut, kita bisa sharing, kita bisa diskusi gitu ya teman-teman ya. Oke, tadi tuh pertanyaannya, wah bagus banget ya pertanyaannya, keren banget pertanyaannya tadi. Eh, Seberapa pesat mengingat pertumbuhan ekonomi syariah, bagaimana prinsip kejujuran kalian? Oke, aku mau jawab lebih eh, ini aja buat kalian gitu ya, lebih biar kita sama-sama masuk gitu ya, bahasa bahasa aku aja gitu ya teman-temannya. Jadi kalau kita lihat dari pemikiran Al-Ghazali itu, beliau tuh sangat benar-benar menekankan namanya pentingnya keadilan dan kejujuran yang tadi aku udah sampaikan ya teman-teman ya. Setiap transaksinya tuh harus jujur dan adil gitu teman-teman. Kalau menurut Al-Ghazali tersebut. Nah, di era digital sekarang tuh ya, prinsip itu tuh bisa banget jadi pedoman gitu bagi vintage syariah. Teman-teman tahu nggak sih salah satu platform vintage syariah terbesar di Indonesia? Ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu nggak? Anak ekonomi syariah loh. Nah, salah satunya aku tuh ngikutin ya teman-teman adalah Afsi. Tahu kan Afsi? Nah, itu tuh salah satu vintage syariah terbesar di Indonesia, salah satunya teman-teman. Nah, misalnya tuh lewat transparansi dalam sistemnya, keterbukaan sistemnya, soal resiko investasi, dan juga menjadi untuk mengetahui kalau dari unsur golongan tersebut. Nah, kalau prinsip kejujuran dan keadilan pasar yang diajarkan oleh Al-Ghazali sebenarnya tuh sangat relevan banget ya dijadikan landasan gitu ya etika dalam dunia vintage syariah seperti itu, terutama di tahun 2025 saat ini, karena menurut aku vintage syariah tuh benar-benar lagi dikaji banget oleh para ulama, para peneliti, para banyak deh para apa namanya para investor gitu ya teman-teman ya, di mana teknologi finansial tuh makin canggih tapi juga makin beresiko pada praktiknya. Kalau misalnya ekonomi syariah tuh unsurnya harus apa? Transparan kan, harus ada transparansi di antaranya itu. Jadi menurut Al-Ghazali kejujuran dalam ekonomi dan fondasi utama agar transaksi itu berjalan adil ya teman-teman dan membawa keberkahan, ia menetapkan segalanya untuk menentang gitu ya, menentang adanya goror ketidakpastian berlebihan seperti itu. Jadi caranya tuh seperti apa yang tadi pertanyaannya? Yang pertama yaitu transparansi informasi. Vintage syariah tuh uh, di aplikasinya itu ya harus wajib menjelaskan secara terbuka tentang resiko investasi. Akad yang digunakannya harus jelas kalau ekonomi syariah tuh. Pembagian keuntungannya juga harus jelas.
tujuan penggunaannya juga kita harus tahu. Jadi sebelum kita pengen menggunakan vintage syariah, teman-teman juga harus belajar apa akadnya juga, apa yang harus kita gunakan, keuntungannya bagi kita tuh harus apa. Jadi jangan sampai pengguna tuh, terutama nih Gen Z ya, yang sering ikut-ikutan dan milenial tuh hanya tergiur gitu ya, return tingginya aja tanpa tahu resiko yang berlebihan. Ini tuh sejalan gitu ya dengan pandangan Al-Ghazali terkait kejujuran dan transparansi tadi. Lalu yang kedua, adanya keadilan kalau menurut aku. Keadilan dalam hubungan pelaku usaha dan pengguna. Jadi platformnya ini tuh harus menekankan, kalau dari Al-Ghazali sendiri ya, Al-Ghazali itu harus menekankan keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab. Jadi vintage syariah tuh bahasanya tuh harus memastikan bahwa sistem mereka tuh tidak hanya menguntungkan perusahaannya aja, tapi menguntungkan kita juga gitu teman-teman ya. Investor, tapi juga memberikan manfaat nyata gitu ya teman-teman ya. Manfaat nyata bagi kita juga, seperti membantu untuk UMKM, ekonomi masyarakat rendah gitu ya teman-teman. Itu terus membantu. Lalu yang ketiga, yang aku tahu dan aku akan jawab dari pertanyaannya tadi, yaitu menjaga dari unsur goro dan masyir. Karena yang kita belajar dari dasar dulu aja deh, kita belajar ekonomi syariah itu, perbedaan ekonomi syariah itu dengan ekonomi konvensional itu apa? Tidak adanya kejelasan antara unsur goro dan masyir tersebut ya. Jadi banyak gitu ya platform yang aku tahu, platform digital sekarang yang mirip spekulasi atau judi terselubung. Prinsipnya tuh keadilan pasar dari Al-Ghazali itu tuh jadi kayak filter agar layanan vintage-nya itu bersifat spekulatif, tapi berbasis real asset gitu ya teman-teman. Akad yang jelas dan tujuannya juga halal. Misalnya sistem pembayaran berbasis mudorobah, musyarakah itu bisa digunakan karena adil ya. Jadi dua pihaknya itu juga adil gitu teman-teman. Jadi setahu aku yang kalau di vintage syariah itu seperti itu. Pertanyaannya tuh udah jadi vintage syariah ya, keren banget gitu. Oke, cukup dari aku. Baik, Kak. Terima kasih buat pertanyaan selanjutnya. Ada dari Raka Hanif Nurrahman, yaitu pertanyaannya, apa yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional? Mau mau langsung dijawab apa lanjut dulu, Kak? Maaf, Kak, belum on mic. Oke. Maaf, belum. Kak, di sini saya mau bertanya, konsep Asabiyah Ibnu Khaldun, jelaskan bagaimana konsep sentral Ibnu Khaldun, solidaritas sosial atau ikatan kelompok bekerja dalam menjelaskan siklus kebang puncak dan bagi. Masya Allah ya, keren banget pertanyaan kalian, Masya Allah. Oke, jadi aku ngejawab satu-satu dulu deh ya. Ternyata sekarang tuh pertanyaannya out the box ya, keren-keren banget pertanyaannya. Oke, aku di sini bakal ngejawab beberapa pertanyaannya. Jadi konsep asabiyah, ya kan? Asabiyah itu dikenalkan oleh Ibnu Khaldun. Oh iya, tadi aku maaf banget nggak menjelaskan terkait konsep tersebut. Salah satu gagasannya yang paling penting adalah sejarah pemikiran Islam sosiologi dunia. Secara sederhana tuh yang aku tahu, asabiyah tuh berarti ikatan sosial, solidaritas kelompok, atau semangat kebersamaan, ya nggak sih? Yang menjadi apa ya? Menjadi kekuatan utama terbentuknya peradaban dan kekuasaan. Gitu deh bahasanya ya. Nah, kalau menurut Ibnu Khaldun, asabiyah tuh bekerja seperti energi sosial yang menentukan siklus naik turunnya atau dinastinya atau peradabannya lah, bisa dibilang kayak gitu. Jadi kalau kata Ibnu Khaldun, asabiyah itu semacam perekat sosial
semangat kebersamaan dalam satu kelompok. Nah, konsepnya itu tuh bisa dijelasin gini. Kenapa ada dinasti atau negara yang bisa bangkit, berjaya, lalu akhirnya runtuh? Dia tuh awalnya berdiri. Mereka biasanya tuh kompak banget, punya semangat perjuangan yang tinggi. Tapi begitu udah di puncak, gitu ya teman-teman ya, udah mulai muncul kemewahan, korupsi, dan perpecahan gitu ya, ibaratnya gitu. Menariknya di zaman Al-Ghazali yang saya tahu gitu ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman lebih tahu mangga gitu ya. Tapi yang saya tahu di zaman Al-Ghazali itu dunia Islam itu memang lagi ada tahap kemundurannya seperti itu. Banyak kerajaan Islam di Timur Tengah kalau nggak salah waktu itu tuh sering ribut kekuasaan, Abbasiyah terutama, Suljuk dan Fatimiyah kalau nggak salah, Fatimiyah. Nah, solidaritas umat pecah, bahkan muncul konflik antar mazhab gitu ya teman-teman ya. Jadi teori Ibnu Khaldun itu tuh tentang asdiyah itu pas banget buat jelasin kenapa dunia Islam itu masih mulai melemah karena udah kehilangan semangat kebersamaan dan keadilan sosial gitu. Terjawab nggak? Apa bingung? Terjawab nggak? Gimana tuh tadi yang nanya? Najma ya? Najwa apa Najma tadi yang nanya? Najwa. Terjawab nggak? Boleh kan? Boleh. Maaf ya kalau bahasanya kurang sederhana dan bertele-tele gitu ya, karena emang itu setahu aku aja gitu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau diskusi, ayo mangga diskusi bareng-bareng, kita sama-sama tahu gitu ya akan ekonomi Islam mulai dari peradabannya gitu ya teman-teman. Ini aku juga belajarnya juga dikit-dikit kok. Jadi teman-teman harus belajar juga tahu teori dari awal gitu ya terkait dari Al-Ghazali gitu. Teman-teman ada yang mau nanya lagi? Mangga, silakan. Saya serahkan ke moderator, mangga. Baik. Mungkin dicukupkan aja ya Kak buat penanya. Oke, siap. Makasih ya. Makasih. Pertanyaannya. Ini belum sih kemarin. Alhamdulillah, materi kali ini telah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri hari ini bisa bermanfaat sebagai pengetahuan dan kesadaran bagi kita semua dalam memaksimalkan materi, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari Kak Ahmad yang sudah menyampaikan materinya, yaitu kalau kita bandingkan ulama dulu kayak Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun udah punya udah punya dasar-dasar penting. Sementara tokoh modern kayak Capra lebih menjelaskan aplikasinya di zaman sekarang. Jadi bisa dibilang pemikiran ekonomi Islam itu nyambung dan berkesinambungan, bukan cuma teori tapi juga solusi nyata buat masalah ekonomi dunia. Hal yang bisa kita dapat ambil dari sini, ekonomi Islam sejak zaman Al-Ghazali sampai Umar Capra menekankan hal yang sama seperti keadilan, distribusi kekayaan, etika, dan larangan riba. Walaupun konteksnya beda, pemikirannya masih relevan
Karena masalah dasar ekonomi manusia selalu sama, ketidakadilan, keserakahan, dan kesenjangan. Baik, selanjutnya ada penyerahan sertifikat untuk pemateri. Boleh, perhatian. Satu, boleh sekarang dokumentasin dulu ya, Kak. 1, Iya, 2, iya. 3. Baik. Oke, teman-teman, karena kita udah di penghujung acara, jadi kita dokumentasi dulu ya. Dan nanti bakalan ada klaim sertifikat. Nanti ada scan barcode untuk teman-teman klaim ya. Next, sekarang sesi dokumentasi. Saya hitung. Oh, untuk teman-teman boleh untuk on cam sebentar mau ada sesi dokumentasi. Lu aja nggak on cam ya, Dana? Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada saudara dan para hadirin yang sudah hadir pada acara ini dan juga panitia-panitia. Demikian acara materi hari ini. Saya sebagai moderator memohon maaf jika ada kesalahan saat berlangsungnya materi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Kak Ahmad Ridwan. Ya, terima kasih panitia semuanya ya. Izin keluar ya. Terima kasih, Kak. Buat teman-teman boleh barcode di scan biar bisa dapat validasi dari sertifikatnya. Terima kasih. Yang udah scan bisa keluar ya, teman-teman. Terima kasih. Makasih ya teman-teman yang udah ikut webinar hari ini. Terima kasih. Makasih, makasih.